Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sangat berbahagia dapat kembali menyapa Sobat Lisan di mana saja berada dalam program Bincang Lisan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali berkunjung bersilaturahmi kepada Ustadz Muhammad Al-Fakar, salah satu orang tua kita, guru kita. Alhamdulillah beliau masih sehat walafiat dan masih banyak waktu pada hari ini, jadi kita ucapin banyak terima kasih Ustadz atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih. Untuk kali ini kita akan coba membicarakan berkenaan dengan berita yang buat kita sebagai kaum muslimin sangat menyayat-nyayat hati Ustadz, memilukan dan berkecamuk rasa benci, amarah dan karena memang kita nih hanya bisanya marah, tidak bisa berbuat apa-apa ya dengan kondisi ini, yaitu dengan kasusnya munculnya pembakaran Al-Quran ya, yang dilakukan oleh Rasmus Paludan yang melakukan demonstrasi di depan kedutaan besar Turki di Stockholm pada pekan lalu ya, dan tidak lama kemudian disambung aksi ini yang dilakukan oleh Edwin Wagensvall, yaitu ketua kelompok anti-Islam Pegida ya, yaitu merobek lembaran Al-Quran pada saat dia berada di depan gedung parlemen Belanda. Ini kan 2 hari berturut-turut kalau tidak salah kejadian ini yang mereka mengekspresikan kebenciannya terhadap simbol-simbol Islam. Apalagi ini adalah Al-Quran sebagai sumber hukum bagi kita sebagai kaum muslimin. Tanggapan Ustadz bagaimana Ustadz berkenaan dengan ini Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, tadi sebagaimana yang kita dapat berita-berita yang sampai kepada kita ya terkait dengan pembakaran Al-Quran yang terakhir ya. Kasus yang terakhir yang berkaitan dengan Swedia yang kemudian juga diikuti setelahnya itu adalah Belanda. Jadi sebetulnya peristiwa ini kan bukan peristiwa yang pertama kali ya, dan tentu juga bukan yang terakhir. Jadi nampaknya ini akan sudah sering terjadi dan bisa jadi nanti akan terjadi lagi. Nah, apa sungguhnya yang terjadi pada mereka ya? Jadi ini adalah salah satu bentuk dari Islamofobi mereka, orang-orang kafir ya, orang-orang Barat ya, terhadap Islam dan kaum muslimin yang diekspresikan ya dalam bentuk memancing umat Islam. Nah, ini salah satu bentuk ya, jadi merobek Al-Quran, membakar Al-Quran ya. Atau di masa sebelum ini, di masa lalu kan mereka juga menggunakan Al-Quran kemudian dimasukkan ke toilet ya. Oh iya, dan sebagainya. Ini pernah terjadi. Subhanallah. Dan tentu bukan kali yang pertama ya. Dan juga bukan jenis itu saja yang dilakukan, tapi berbagai cara ya. Nah, jadi ini adalah bentuk Islamofobi, ketakutan mereka terhadap Islam, terhadap umat Islam yang mereka lakukan dengan cara-cara seperti itu ya. Nah, padahal cara-cara seperti itu bagi umat Islam sendiri sebetulnya ya bukan sesuatu yang akan melunturkan ya pandangan Islam atau kekuatan Islam ya, bahkan justru membangkitkan kaum muslimin untuk mencintai Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran. Nah, sementara Al-Quran itu sendiri sudah dijaga oleh Allah SWT. Nah, tapi persoalannya adalah bahwa sikap umat Islam harusnya bagaimana ya? Nah, ketika Islam dilecehkan, ketika Al-Quran dilecehkan, Rasul dilecehkan, bahkan Allah dilecehkan, nah, tentu sikap umat Islam itu harus menunjukkan diri bahwa kita melakukan pembelaan ya, dalam rangka untuk memberikan penghormatan kepada Al-Quran, memberikan penghormatan kepada Rasul ya, yang merupakan qudwah kita, pembimbing kita, teladan kita ya, dan sebagainya ya.
Jadi itulah sikap minimal sebetulnya ya yang harus ditunjukkan oleh kaum muslimin. Terkait dengan pelecehan mereka terhadap Al-Quran yang dilakukan dengan membakar Al-Quran itu kan kita bisa melihat juga bahwa nampaknya Barat sendiri ya walaupun tidak secara terus terang-terangan ya mereka memberikan dukungan ya. Artinya mereka sendiri kalau umat Islam tidak protes kan tidak apa-apa ya. Tidak ada sesuatu yang seolah-olah heboh atau orang-orang Barat yang katanya itu menjunjung HAM ya. Kebebasan ya. Tapi justru yang mereka junjung kebebasannya. Iya. Bukan HAM dalam konteks pandangan umat Islam terhadap Al-Quran dan harga dirinya ya, kehormatan umat Islam dengan Al-Quran itu dilindungi. Tapi justru dibiarkan orang-orang yang melecehkan Al-Quran, melecehkan umat Islam itu leluasa. Nah, karena itu ketika kemudian ada demo, ada penentangan dari kaum muslimin, baru mereka bergerak seolah-olah mereka memberikan pembelaan terhadap kaum muslimin. Nah, itu kan yang dilakukan. Nah, ini yang pertama betul. ya, terkait dengan sikap Barat terhadap pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh mereka sendiri atau Barat sendiri terhadap kaum muslimin dan terhadap Islam. Betul. Nah, berkenaan dengan yang kita lihat selama ini kan di media bahwa reaksi dari umat Islam itu luar biasa besar sekali. Termasuk kemarin demonstrasi yang dilakukan kaum muslimin di Turki ya. Itu seperti lautan manusia. Namun gini Ustaz, kan tidak hanya itu sebetulnya yang harus dilakukan. Terutama yang kita lihat adalah bagaimana respon para pemimpin negeri-negeri Islam, termasuk Indonesia. Bagaimana Ustaz? Kalau kita lihat itu kan respon pemimpin kaum muslimin memang mereka beragam ya. Tapi secara umum sebetulnya itu tidak memberikan respon yang berarti ya. Kalaupun memberikan respon itu karena umat Islam itu memberikan respon yang sangat kuat, sangat besar ya, sehingga seolah kemudian penguasanya itu memberikan dukungan ya. Semacam terdorong yang gitu di ya. Turki. Nah, di Indonesia itu kan kayak masih adem ayem aja ya. Iya. Nah, sehingga apalagi penguasanya ya. Mungkin yang saya lihat nampaknya itu memberikan respon yang awal itu kan MUI ya. MUI, betul. Memberikan warning ya ketika Swedia melakukan seperti itu warganya dan dibiarkan, nah itu jadi umat Islam akan marah ya. Iya. Memberikan warning seperti itu. Nah, ini yang saya kira perlu kita sikapi ya, bahwasanya apapun terkait dengan pelecehan Al-Quran yang dalam bentuk pembakaran, dalam bentuk yang lainnya ya, itu adalah pelecehan terhadap Islam, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap kehormatan kita kaum muslimin. Nah, sehingga minimal kita itu memberikan penolakan atau bahkan mengkritik mereka, mengecam mereka ya, baik secara pribadi, apalagi melalui negara ya, melalui penguasa-penguasa kaum muslimin yang punya efek secara langsung itu bisa dirasakan adalah melalui penguasa-penguasa kaum muslimin. Tapi ketika penguasa kaum muslimin berdiam diri, ya tentu seolah-olah tidak ada masalah. Ya. Betul. Nah, ini yang terjadi. Iya, karena harapan kita sebagai masyarakat, memang negara yang harus bertindak, karena memang negara memiliki segala perangkatnya itu ya, untuk melawan dan menentang segala perbuatan memang yang tidak kita sukai sebagai kaum muslimin. Karena itu persoalan politik dan persoalan kekuatan politik yang hanya bisa dimunculkan oleh negara. Betul. Karena memang tidak bisa hanya sekadar dilaknat, dikutuk atau dilakukan yang sifatnya hanya ucapan belaka, namun memang perlu tindakan yang nyata. Nah, ini Zat, apakah hal ini bisa berhenti ya atas pelecehan-pelecehan itu terhadap simbol-simbol Islam, terutama di sini adalah kita sedang membahas Al-Quran. Kalau kita lihat perjalanan dan itu sudah berulang-ulang, ya nampaknya tidak akan berhenti ya. Nah, itu akan terulang lagi ya, walaupun dilakukan oleh orang yang lain atau negara yang lain tempatnya ya, itu akan bisa terjadi lagi. Ya. Kita tidak berharap kemudian ini yang terakhir ya. Bukan berarti tidak berharap, tapi kita mungkin jangan berharap, maksudnya jangan berharap ada terulang lagi. Jangan kemudian
menganggap tidak akan terulang ya. Tapi bisa jadi akan terulang lagi karena sebelum-sebelumnya kan sudah sering terjadi Betul, ya. betul. Lalu bagaimana itu bisa Dihentikan. tidak terulang, dihentikan ya. Nah, kalau kita juga melihat bagaimana masa lalu ya kaum muslimin, terutama di masa Turki ya, yang walaupun di masa-masa akhir Turki itu sudah lemah ya, tapi ketika pelecehan dilakukan oleh mereka ya, orang-orang kafir di Prancis waktu itu ya, jadi salah seorang seniman Prancis ya, Iya. itu kan ingin melakukan sebuah adegan opera ya, Iya. yang itu melecehkan Rasulullah. Iya, iya. Nah kemudian Sultan Abdul Hamid II ya, itu padahal beliau kan termasuk khalifah yang di masa akhir ya. Oh, ini berarti Turki Utsmani ya? Turki Utsmani Bukan ya, Turki yang seperti hari ini ya? iya Turki Utsmani Turki yang Utsmani. padahal realitasnya sudah lemah ya, Iya. tapi masih punya wibawa untuk bisa mencegah terjadinya pelecehan itu. Nah ketika Prancis itu diancam, nah ternyata Prancis Iya. kemudian menarik ya, tidak melakukan. Tapi kemudian beralih ke Inggris. Nah Inggris kemudian dilakukan ancaman yang sama. Artinya kalau Inggris melakukan itu, membiarkannya ya, maka ya Turki akan bersikap. Iya. Nah ternyata itu pun kemudian Inggris tidak melakukan. Artinya yang bisa menjadikan pelecehan itu bisa dihentikan memang negara. Tapi negara yang seperti apa yang bisa melakukan itu? Ya negara yang konsisten di dalam menegakkan Islam, memperjuangkan Islam, mewujudkan ya kehormatan Islam dan kehormatan kaum muslimin. Masya Allah. Termasuk simbol-simbol Islam. Iya. Dalam hal ini adalah Al-Quran, Iya. Rasulullah ya, dan juga simbol-simbol yang lain yang itu menjadi kebanggaan dan kehormatan kaum muslimin. Iya, baik Ustaz. Ini pertanyaan terakhir di kesempatan obrolan Bincang Lisan kali ini. Jadi, ada tidak sebetulnya pelecehan Al-Quran yang bentuknya lebih besar dibanding dengan hanya sekedar membakar dan merobeknya? Bahkan tadi Ustaz sampaikan ada yang sampai Al-Quran itu ditempatkan di toilet ya, yang tempat buat kita menjijikan, namun mereka lakukan sebagai bentuk ekspresi mereka terhadap sikap mereka yang Islamofobia. Adakah pelecehan yang lebih parah daripada itu, Ustaz? Iya. Nah sebelum ke situ barangkali sebagai ini ya gambaran yang lain ya. Nah umat Islam itu kan tidak pernah melakukan pelecehan yang sehina itu ya. Di sana menyepek-nyepek, membakar ataupun meletakkan kitab suci yang lain di ya? luar Islam Iya, ya, iya. di tempat-tempat yang dianggap terhina ya. Itu tidak melakukan. Tapi kenapa mereka melakukannya terhadap kaum muslimin ya? Jadi mereka nampaknya sangat takut terhadap kaum muslimin, terhadap simbol-simbol Islam, terhadap dokumen-dokumen Islam. Ini yang barangkali kita perlu ketahui ya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi ya, barangkali ini juga sebagai kritik atau kewaspadaan kita ya, motivasi kita bahwasanya Rasul sendiri itu pernah menyampaikan ya tentang keluhan ya terhadap sikap kaum muslimin, sikap umat ini yang tidak peduli terhadap Al-Quran. Rasulullah itu, Ustaz? Rasulullah. Ya. Nah ini disebutkan di dalam surat Al-Furqan ya, ayat 30-31 ya. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya. Rasul berkata, ya Tuhanku, sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diacuhkan, ya. Tidak diperhatikan. Jadi itu yang pernah dikeluhkan oleh Rasulullah terhadap Allah sendiri. Nah, kemudian para mufassir menjelaskan ayat ini ya, bahwa bentuk ketidakacuhan ya, atau bentuk yang kemudian dianggap ya kita melecehkan juga terhadap Al-Quran ya, ketika kita membiarkan Al-Quran itu hanya sekedar tulisan, tulisan yang kemudian dibaca ya. Jadi tidak diimani, tidak dipelajari sungguh-sungguh, dan juga tidak dijadikan sebagai pedoman. Itu
juga merupakan pelecehan kita terhadap Al-Quran. Betul. Membiarkan Al-Quran yang itu sudah merupakan petunjuk yang sangat agung ya, yang sangat besar sekali dari Allah SWT, pencipta alam semesta, pencipta manusia ya, untuk manusia, tapi kita biarkan. Kita hanya tempatkan di tempat-tempat yang barangkali kita anggap tempat yang tinggi ya. Tapi ya ditempatkan begitu aja, tidak dipelajari, tidak diamalkan, tidak didakwahkan ya. Nah, karena itu ya ini menyadarkan kita bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir ya, itu adalah sebuah pelecehan ya. Tapi kita sendiri juga harusnya mewaspadai kita ya, bahwasanya kita pun bisa dianggap melecehkan Al-Quran ketika kita biarkan Al-Quran itu hanya sebagai simpanan-simpanan yang ditaruh di tempat-tempat yang kita anggap terhormat, tapi kita biarkan, kita tidak pelajari, kita tidak amalkan. Iya. Mungkin ada sebagian kaum muslimin yang hafal Al-Quran, ada sebagian kaum muslimin yang ya bahkan mungkin sudah berkali-kali ya menghatamkan Al-Quran, tetapi itu hanya hafal dan khatam saja ya. Tapi yang dituntut itu kan tidak sekedar itu ya. Iya. Bahwa Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu dalam rangka untuk menjadikan manusia ini bisa terwujud rahmatil alamin ya harus diterapkan. Nah, itu adalah bentuk yang paling penting ya bagi kesungguhan kita ya terhadap Al-Quran. Iya. Nah, karena itu kalau kita risau ya dengan apa yang terjadi dengan pelecehan mereka terhadap Al-Quran ya, kita juga harus risau juga bahwa umat Islam memang belum sungguh-sungguh untuk menerapkan Islam atau Al-Quran itu sendiri. Iya. Nah, barangkali ini sebagai pemicu kita ya, walaupun di sisi lain kita harus melakukan Pembelaan ya. pembelaan ya sebagai bagian penghormatan kita ya terhadap kehormatan Al-Quran terhadap Islam. Baik, Ustaz. Syukron atas waktu kesempatannya. Alhamdulillah banyak yang tadi kita dapat dari Ustaz Muhammad Al-Fakar dalam kesempatan bincang lisan pada kali ini yang kita ngebahas tentang pembakaran dan perobekan Al-Quran. Jadi tadi ada kalimat yang terakhir dari beliau dalam kesempatan ini tadi, bahwa ternyata bentuk pelecehan tidak hanya seperti membakar dan merobek, tetapi bentuk pengabaian, penanggalan terhadap Al-Quran itu sendiri menjadi hal yang memang dikategorikan sebagai pelecehan juga. Bahkan tadi Rasulullah seolah merisaukan hal itu terhadap kaum muslimin. Artinya orang yang mengaku sebagai orang Islam. Jangan-jangan kita adalah ini seperti halnya Rasmus Paludan dan tadi Edwin Wagensvall. Kita jangan sampai kita terkategori seperti mereka yang membenci terhadap Al-Quran, isi dan ajarannya. Mudah-mudahan dari obrolan ini menjadi pemicu dan penyemangat kita bahwa Al-Quran tidak hanya untuk dibaca, dihafal, namun harus segera kita amalkan. Allahumma shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.